pesugihan di era digital ini. Kita nggak usah kerja. Jika Tan Malaka masih seperti ini pasti beliau. Di Indonesia tempo dulu, kalau mau kaya pasti orang larinya ke gunung, cari pesugihan atau pelihara tuyul. Sekarang orang larinya ke aplikasi, pasang angka di sana berharap mendapatkan durian runtuh. Dulu jimatnya keris, tapi sekarang jimatnya adalah kode promo ataupun sinyal VIP dari para influencer. Ini yang gue sebut sebagai mistik modern. Jadi di video ini gue bakal bedah kenapa fenomena judol dan juga investasi bodong serta pamer harta itu adalah racun yang sudah diramalkan oleh Tan Malaka sejak tahun 1942 dalam bukunya Madilo. Jadi simak sampai tuntas, yuk kita bahas. Sebelum masuk ke pembahasan, gue pengen kenalin dulu pada kalian siapa itu Tan Malaka. Beliau adalah orang yang paling benci dengan konsep yang pasrah terhadap nasib. Pada saat itu beliau melihat kita dijajah bukan karena senjata musuh, tetapi kita dijajah dengan cara yang lebih menakutkan karena itu mendarah daging, yaitu logika mistik. Jadi timbullah sebuah pertanyaan, apa itu logika mistik? Jadi logika mistik itu dimana lo percaya bahwa nasib lo itu ditentukan oleh kekuatan gaib, mantra ataupun keberuntungan semata, tanpa ada sebab akibat yang nyata. Pada waktu itu Tan Malaka marah besar karena para tentara Indonesia malah membawa jimat, tetapi mereka tidak mengerti taktik perang. Ya sebab itu beliau menulis Madilo. Beliau ingin kita jadi materialis. Artinya kita melihat dunia secara nyata berdasarkan realita. Jadi kalau kita miskin itu sama sekali kita bukan kutukan, tapi karena ada faktor ekonomi atau akses pendidikan yang terputus maupun kebijakan yang tidak adil, pasti ada salah satunya. Jadi di sini Tan Malaka ingin kita agar bisa membunuh dukun dalam kepala kita, agar kita bisa merdeka secara pemikiran dan juga fisik secara 100%. Dan juga kita bernalar secara logika maupun secara ilmiah, tidak berdasarkan nasib. Sekarang kita bedah racun utamanya, yaitu dukun modern. Jadi timbul pertanyaan, siapa sih nih dukun modern gitu kan? Mereka adalah dewa marketing dan juga influencer yang menjual mimpi yang dibungkus dengan kesuksesan secara instan. Ya cara kerja mereka sama aja dengan cara dukun pesugihan gitu. Cuman kalau zaman dulu dukun itu pamer kesaktian, tapi dukun zaman sekarang itu pamer luxury watch ataupun jet pribadinya. Tapi tujuannya yaitu sama. Mereka ingin lo itu silau dengan harta dan juga kehilangan daya pikir yang kritis, atau nalar lo tuh dirusak sama mereka. Seringkali mereka menjanjikan kita nggak usah kerja, HP-an aja, rebahan, maka uang akan mengalir secara terus-menerus. Itu iming-imingnya. Dan ini melanggar hukum materialisme. Di dunia nyata, nilai atau value itu dihasilkan dari kerja maupun suatu produksi gitu. Jadi, kalau ada datangnya uang tanpa ada barang dan jasa yang dihasilkan, maka kalian itu harus waspada. Itu bisa saja ponzi ataupun skema penipuan. Di pesugihan lama itu ada tumbal, yaitu tumbal nyawa. Di mistik modern, tumbalnya yaitu data pribadi lo, harga diri lo, dan tabungan masa depan lo yang lo store ke dalam robot trading atau titip dana yang sebenarnya itu nggak pernah ada. Jika Tan Malaka masih hidup saat ini, pasti beliau akan tertawa melihat kenyataan seperti ini. Kita nggak mau melihat proses atau yang dia sebut itu sebagai dialektika. Secara sadar kita hanya menginginkan sesuatu yang gaib atau sesuatu yang cepat, yaitu mistik. Kita berhenti bertanya bahwa uang itu datangnya dari mana, karena kita sudah terlanjur percaya dengan jimat yang dibawa oleh sang dukun modern itu. Lalu judol. Judol adalah puncak dari mistik modern yang paling mematikan. Sebenarnya kita nggak pernah sadar bahwa judol itu adalah salah satu pesugihan di era digital ini. Lu cuma duduk, lu pencet layar HP lu,
lu berharap pada kekuatan gaib yang dinamakan algoritma. Yang padahal secara material, lu juga sadar bahwa mesin itu sudah didesain secara otomatis oleh manusia. Melalui algoritma itu, kita nggak bakal menang. Dan pasti disetting untuk kita kalah. Yang menang tuh selalu bandar kok. Pertanyaannya, kenapa banyak orang yang masih aja main? Ya, jawabannya kembali ke logika mistik. Siapa tahu hari ini gue hoki, bisa balik modal, dan bisa menang besar. Ya, udah nggak waras. Tan Malaka menginginkan masyarakat yang memakai logika, dan logika pasti bilang bahwa bandar itu nggak mungkin lah mau rugi. Jadi ini efek racunnya, orang jadi apatis, orang nggak mau lagi tuh berjuang secara kolektif untuk membenahi struktur ekonomi kita. Jadi buat apa demo menuntut upah yang layak kalau slot sudah menjanjikan kemenangan kita nanti malam, gitu kan? Jadi please ya teman-teman, sadar kalau ini adalah trik atau teknik secara tidak langsung bahwa mereka ingin mental masyarakat kita ini hancur. Jadi secara nggak sadar, langsung tidak langsung, mereka berhasil membuat masyarakat kita berdoa di depan layar, mengharap mendapatkan kemenangan hari ini. Bukan cuma judo, tapi mereka juga memfasilitasi kita dengan pinjol. Jadi kalau uang lo habis, lu pinjem lagi ke mereka, lu mainin di mereka lagi, jadi mereka untuk 2 kali, dan lu cuman bayar utang lo dan juga bayar bunga. Kebodohan macam apa itu? Jadi ya, apa benang merahnya gitu kan? Racun sosial pada hari ini itu adalah pelarian kita terhadap realitas. Kita harus sadari bahwa kita malas untuk berpikir secara logis. Akibatnya kalau kita ada masalah, pasti larinya ke hal-hal mistik yang ada di dalam teknologi. Jadi secara tidak sadar kita kembali ke zaman kegelapan. Cuman bedanya saat ini dengan alat yang canggih dan jauh lebih modern. Padahal Tan Malaka sudah kasih kita obatnya, yaitu melalui bukunya Madilog. Yang pertama adalah materialisme. Kalau ada tawaran yang gak masuk akal secara ekonomi, udahlah itu tipu-tipu. Yang kedua adalah dialektika. Perlu kita sadari bahwa perubahan nasib itu memerlukan usaha, benturan, dan juga perjuangan. Jadi kalau ada yang menjanjikan jalan pintas, itu semua omong kosong. Yang terakhir adalah logika. Jadi gunakan akal sehat lo untuk memfilter pertama kali sebelum lo termakan oleh iklan. Hawa nafsu lo dibentuk oleh mereka. Masa lo harus ikut ke dalam permainan mereka? Jangan pernah mau. Gini ya teman-teman, kemerdekaan sejati itu adalah kemerdekaan untuk kita dapat berpikir secara kritis dan juga berpikir secara nalar yang sehat. Jadi jangan biarkan para dukun modern ini atau para bandar judul itu menguras isi kepala lo dan merusak semua isi kepala lo. Jadi sekarang saatnya kita stop cari keajaiban, kita kembali pada realitas atau kenyataan yang sedang kita jalani. Jadi gue juga pengen ingetin kepada kalian apa kata Tan Malaka, bahwa nasib kita itu berada di tangan kita sendiri. Oke deh, jika kalian suka dengan video ini silahkan di subscribe dan tulis di kolom komentar, dan juga share. Siapa tahu banyak tetangga atau saudara kita yang harus kita sadarkan yang terlilit hutang karena pinjol dan juga judol dan juga korban kasus investasi bodong. Coba kalian tulis di kolom komentar. Gua Pale izin pamit. Sampai jumpa di pembahasan berikut. See you.